Oke, boy. Kita tak sempat opening ya. Kita mau bahas kabar urgent dulu. Jadi camper van kita punya kemungkinan untuk tidak bisa jalan. Nah, Oke. ayo lo. Bahkan mungkin bukan dibatalkan sih, tapi mungkin diundur sampai waktu yang tak ditentukan. Jadi ini kabar yang sangat mengejutkan dan ini fatal sekali. Kenapa kalian tahu? Karena kami adalah pasangan yang sedang berpetualang dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Jadi ini adalah kabar yang sangat menyedihkan dan juga cukup urgent. Jadi mohon maaf tidak ada opening dulu ya tentang Jajago, tak ada dulu karena kita bahas itu penting. Saya udah pernah bilang bahwa ada beberapa aspek dalam camper van harus kalian tahu. Pertama itu kelistrikan pasti, kedua permesinan, interior, dan yang terakhir itu adalah legalitas. Nah, kita kena problem tuh di legalitas, boy. Jadi mobil ini itu dibeli di bulan November, oke? Mobil ini itu adanya di Bekasi. Tapi itu ada kayak pihak kedua lah ya, orang yang membeli dua mobil ini kemudian kita beli lagi. Itu nggak masalah bagi saya, itu sah-sah aja. Yang penting mobilnya aman dan dokumennya aman. Cuma problemnya adalah ketika saya membeli mobil ini di November, saya mengkonfirmasi dokumennya aman nggak? Semua ada sih, cuman kirnya tuh mati. Jadi kirnya tuh terakhir di April 2021, oke? Dan saya udah bilang ke sellernya bahwa tunggu dokumennya sudah aktif dulu baru kita bayar. Cuman si seller bilang nggak apa-apa, lunasi aja dulu, nanti DP aja dulu, nanti dokumennya kita urusin gitu loh. So ya kita DP gitu kan, habis DP dan sampai lunas pun saya dapat dokumen ada sih, BPKB ada, SNK ada, KIR ada, semua ada. Tapi KIR-nya tuh mati, boy. KIR-nya tuh cuma sampai di April 2021. Dan saya udah pernah sempat minta, bukan calo lah ya, bahasa sebutan halusnya itu adalah jasa ya. Jasa yang bisa bantu kita untuk perpanjang KIR. Tapi dia bilang nggak bisa, karena KIR saya itu bukannya mau diperpanjang, tapi KIR-nya tuh mati. Jadi harus diaktifkan kembali. So, saya kontak sellernya dari November, dijanjikan akan bantu untuk urusin aktifan KIR. Dan sampai sekarang ya, ini direkam di bulan Maret. Belum ada kabar. Saya kira bikin KIR itu memang lama. Oh ya, just info ya, kita bukan bikin KIR baru loh ya. KIR kita tuh tetap sama. Karena secara spek, KIR kita disebut dengan mobil del van. Ini adalah mobil delivery van. Artinya van yang bawa barang untuk jalan dan bukan bawa orang. Karena kita nggak ada modifikasi eksterior, maka nggak perlu KIR tambahan. So itu aman-aman aja. Cuman KIR itu mati, jadi harus diaktifkan kembali. Saya kira tuh lama, jadi saya ya juga menunggu-nunggu aja dari November, Desember, Januari, Februari. Saya chat sellernya, gimana kabarnya? Oh belum pak, karena ini. Jadi si seller bilang gini loh, bahwa mobil ini tuh ada sebenarnya nggak cuma satu unit, tapi ada puluhan unit, ada belasan unit lah. Dan yang seller ini mengambil mobil dari pihak lain lagi untuk ngambil borong, oke? Dan kemudian jadi itu perpanjang SNK dan perpanjang KIR itu barengan dengan PT-nya beliau katanya. Saya kira perpanjang KIR itu lama, jadi saya juga merasa maklum. Cuman setelah saya posting di story kemarin, saya tanya teman-teman punya pengalaman perpanjang KIR atau bayar KIR, itu nggak sampai 1 hari. Bahkan hitungan jam sudah selesai. Makanya saya tanya ulang kepada seller, cuman sellernya bilang, dia bilang, saya juga lagi nunggu perpanjangan KIR saya, perpanjangan SNK saya. Jadi boy, problemnya ini adalah saya ini bingung ya. Kita nih bingung sekarang. Legalitas mobil kita gimana? Ada beberapa pada boy bilang nggak apa-apa kok ya, mobil nggak perlu KIR juga nggak apa-apa, nggak bakal diperiksa. Kalau diperiksa pun tinggal kasih uang damai. Saya kurang tertarik dengan opsi itu, ya beb ya. Iya. Karena kami tipe orang Dimanapun nih juga deg-degan pasti. Iya. Jalan pun jadi gak tenang. Tak tenang gitu kan. Kita udah tak tenang bawa berjalan nih ya. Kita lagi stres mikirin si
aki meledak ke, listrik terbakar ke, kita masih mikir legalitas itu kan. So saya mau aman-aman aja. Jadi opsi tetap wajib kita ada kir. Kedua adalah kita nih bawa nama keliling Indonesia dan kita nih pengen apa ya, punya visi misi gitu loh. Masa kita ilegal? Kan tak lucu boy. Nah, jadi kita tetap menunggu sih. Kita tetap menunggu perpanjangan kir. Tapi saya mau nanya khusus pendapat para pada boy. Saya akan kasih kamu kronologi kisahnya dari awal ya. Kamu boleh baca chatnya ini. Jadi kita nih adalah tipe orang tuh yang selalu berprasangka baik. Walaupun saya sebelum membeli mobil ini, saya udah konsul ya. Contoh kayak dengan Om Bimo ya. Om Bimo bilang, pokok sebelum dokumen lengkap jangan transfer duit. Nah, cuman kemarin tuh karena saya pikir ini orang bagus, santun itu. Saya telepon juga, responnya bagus ya, bahasanya halus ya. Ya sudah, kita transfer full. Jadi mobilnya udah lunas, tapi dokumennya masih seperti ini. Dan ini update sedikit ya. STNK saya kan STNK asli itu kita kirim bareng loh ke sana. Jadi STNK asli dan buku KIR asli itu kita kirim ke Jakarta. Katanya butuh itu untuk proses aktivasi KIR. Ya sudah saya kirim. Jadi sampai sekarang STNK saya sih kata udah diperpanjang. Tapi belum saya minta kembali karena saya bilang sekali aja sama KIR. Kalau KIR selesai ya kirim bareng gitu. Cuma sekarang dua-duanya belum ada nih sekarang. Jadi mobil ini setengah bodong. Kita hanya punya unit mobilnya, BPKB-nya, tapi nggak ada STNK dan nggak ada KIR. Tujuan video ini adalah bukan untuk menjelekkan, tidak. Karena saya pribadi masih percaya bahwa seller tuh beritikat baik untuk bantu saya. Cuman kalau udah dari November kita bayar sampai sekarang udah red boy, kita kan wajar lah ya kita agak gelisah gitu ya. So setelah kalian baca-baca, saya mau minta pendapat pada boy ya. Bagusnya gimana? Opsi 1, saya tetap kirim balik apanya lo? Mobilnya. STNK aslinya sama yang udah dikirim kemarin kita perpanjang sendiri. Ya, opsi Atau 1 itu. orang. Opsi 1 itu. Cuman gini loh. Bukan perpanjang sih. Aktivasi KIR kan butuh biaya gitu kan. Padahal di chat awal kita udah bahas bahwa biaya untuk aktivasi KIR itu adalah dari si seller. Wajar dong kita membayar lunas. Jadi kita dapetin mobilnya plus dokumennya, wajar dong. Nah, kalau kita pakai opsinya si Riana tadi, maka kalau kita tarik balik si KIR untuk perpanjang sendiri saya rasa susah. Kenapa? Karena plat KB-nya itu adalah platnya adalah plat Jakarta dan kitanya di Kalimantan Barat. So untuk aktivasi KIR kan kayaknya agak repot gitu. Mending kita bantai semua di Jakartanya. Nah, so opsi pertama tuh saya rasa saya nggak mau. Opsi kedua adalah mencari calo atau alias mencari jasa yang bisa aktivasi KIR. Dan saya nggak dapat, saya belum dapat itu. Kalau Bada Boy ada kawan kenalan di Jakarta ya yang bisa bantu untuk aktivasi ya. Jadi KIR-nya itu terakhir aktif di April 2021. Itu belum lama. Kita bukan mau bikin KIR baru ya, kita hanya mau aktivasi ulang, perpanjang aja gitu loh. Nah, saya nggak tahu gimana prosesnya. Karena ini pribadi adalah mobil pertama yang ada KIR. So, kalau kalian ada pengalaman boleh sharing, kita belajar bareng. Opsinya apa lagi, Pak? Itu ya. Itu Satu, ya, nunggu dia buat dengan nggak tahu kapan. Atau dua adalah kita ngurus sendiri. Dan itu pun nggak tahu bisa atau enggak. Tapi bisa itu kan, bisa tarik balik kan STNK kita Bisa, harusnya bisa sih. Aku tinggal chat orangnya, dah lah bang kirim ya SNK-nya. Iya. Tapi apa ya, aku ngerasa tak senang ya sih. Aku udah bayar lunas setek bengek. Tapi dokumen kayak gini. Emang kan habis berapa? Nggak ada habis sih, cuman aku bayar include. Untuk aku bayar tuh. Oh, udah include. Iya, harusnya gitu. So ya, Gimana dong? kita akan tunggu. Daripada agak keluar mending Kita akan ganti tunggu sampai mungkin April lah ya. Saya akan deadline di April karena harusnya saya udah bilang April mobil kita sudah harus jalan gitu loh. Dan ini sedikit bocoran. Mobil kita ini bahkan belum pernah lewat jalan protokol, belum pernah lewat jalan utama. Kenapa? Kan nggak ada KIR. Kita takut gitu loh. takut ditilang. Karena teman saya bilang, John, kalau lu mobil nggak ada SNK, lu ditilang. Tapi kalau mobil lu nggak ada KIR, langsung ditahan. Karena memang ada aturannya di Dishub. Nah itu saya nggak tahu juga. Nah menurut lu gimana gitu loh. Jadi sorry ya, konten kali ini adalah konten curhat. Karena ini ada masalah urgent boy. Kita juga bingung boy. Dan kalau ada teman-teman punya kawan ya yang bisa untuk ngurus kayak perpanjang KIR, boleh infokan. Karena kita akan sedikit kompleks gitu loh. Yang saya tahu, KIR normal adalah harusnya mobilmu diterbitkan KIR di mana? Contoh diterbitkan di Jakarta. Maka perpanjang KIR itu di Jakarta terus, perpanjang di saat terus. Belum pernah saya dengar kasus adalah platnya Jakarta, tapi perpanjang KIR contoh di Pontianak. 6 bulan kemudian perpanjang KIR di Kalteng.
6 bulan kemudian perpanjang KIR mungkin di Kaltim gitu. Nah, itu saya belum pernah dengar. Makanya saya butuh jasa ya, jasa yang bisa bantu untuk proses administrasi itu. Ya, yang bisa diandalkan. Bisa diandalkan, dan kalau bisa harganya boy ya, harganya bagus punya ya. Karena ternyata KIR itu apa ya, perpanjang KIR tuh murah. Perpanjang KIR tuh murah banget kalau legal, itu cuma di bawah 100.000. Cuman jasanya itu yang bisa jadi mahal. So ya, ini akan jadi bagian dari dilema ya. Dan sedikit update aja ya, jadi biar nggak suntuk kita cuma stres ngurusin legalitas. Itu di atas ada si Koaui ya tuh, yang udah sembuh. Mana si Koaui itu? Oke, bapak mana? Oh, di belakang dia sana. Nah, ada sembuh boy. Nah, udah sembuh kan? Udah sembuh ya, artinya beliau sembuh juga. Jadi sekarang beliau lagi ngurus untuk solar panel kita di atas. Untuk perkembangan camper van ya, masih sama seperti kemarin, nggak ada terlalu gimana update. Cuma kalau kalian agak jeli, kalian lihat adalah kabel-kabel sudah ready. Perkabelan semua udah ready nih, perkabelan nih. Udah dimasukin di dalam. Tinggal nanti kita akan satu sesi khusus untuk kita pengen bikin susun si power box. Box yang berisi semua peralatan-peralatan kelistrikan kita, aki lah, segala MPPT and the gang, dan itu akan bareng. Karena Koaui itu pintar, cuma dia suka ngetes orang. Jadi saya mau minta ilmunya dulu. Ya, sementara itu aja dulu. Kalau kalian ada pertanyaan lagi ya seputar camper van ya, boleh. Dan seperti biasa ya, saya akan sangat menunggu saran dari para Bada Boy. Soalnya kita tidak mengenal orang-orang yang bisa pandai. Nggak semua orang paham. Ya, karena ya KIR yang untuk pintar-pintar masih belum ada ketemu sih. So, ini saya dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya tunggu jawaban kamu di kolom komentar, dan kalau bisa follow di IG kita juga. Jadi biar gampang chat. Seperti biasa, Beb. Salam Ocipala. Ocipala. Dadah. Bentar, kita mau dengar lo Ocipala dari Koaui. Boy. Seperti biasa. Salam Ocipala. Wake me up, I'm getting tired of sleeping. Think I've had enough. I've been gone, but haven't done much healing. It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beating from my better self. It's like no one else even